Ya, kami masih berdiskusi soal penimbunan obat ini pemirsa bersama Pak Rama dan juga ada Pak Pre. Pak Pre, concern saya tetap yang tadi saya bilang sebelum kita jeda adalah persoalan toko-toko konvensional yang saat ini masih saya lihat banyak sekali yang menaikkan harga yang di atas harga eceran tertinggi, dan tentu saja soal online atau platform digital juga banyak sekali yang masih menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi. Apa input yang bisa diberikan sehingga ini menjadi concern untuk pemerintah dan juga stakeholder terkait? Terima kasih, Pak Kopi. Yang pertama yang tadi, yang di platform itu ada dua, yang memang tidak resmi yang ada di e-commerce. Ada juga platform telemedicine dan telefarmasi. Sehingga kami menganjurkan dalam kondisi memang kalau tidak memungkinkan untuk keluar atau ke apotek, jangan larinya ke e-commerce yang tidak ada izinnya. Tapi gunakanlah platform-platform telemedicine dan telefarmasi. Di situ resep bisa diupload dan bisa obatnya diantar ke rumah, dan itu otomatis di situ ada apotekernya yang bisa terkontrol. Itu adalah salah satu alternatif dalam kondisi seperti ini supaya tidak lari ke e-commerce yang memang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Dan itu kalau ditutup satu tunggu 1000, itu yang jadi masalah. Maka itu kalau semua bisa ikut jalur yang resmi untuk resep, rasanya itu bisa lebih terkontrol. Nah, kalau yang toko-toko yang lain atau masalah kenaikan, itu sebetulnya teori supply dan demand. Sehingga kita kalau untuk mengatasi ini paling bagus adalah kita naikkan supply-nya. Maka itu industri farmasi dan pemerintah bersama-sama meningkatkan kapasitas produksinya, kemudian memfasilitasi bahan baku importnya supaya cepat datang, ya. Kemudian dengan demikian kalau produksinya bisa meningkat, suplainya bisa cukup, otomatis masalah-masalah ini akan tersolve. Yaitu kuncinya di situ. Kalau jangka pendek tadi kita selesaikan yang nakal-nakal itu diturunkan, pakai telemedicine, pakai telefarmasi. Tapi untuk yang lebih hakiki lagi, suplainya kita perbaiki. Otomatis kalau suplainya bagus, ya semuanya bisa teratasi. Itu kira-kira. Oke, baik. Pak Rama, pertanyaan yang sama soal ini. Kalau di toko konvensional kan ada operasi yang tadi Pak Rama sebutkan, operasi Amanusa 2 begitu ya. Tapi ini tampaknya sangat masif juga harga yang ugal-ugalan meroket di platform digital. Nah, kalau untuk polisi digitalnya seperti apa, Pak? Adakah sudah juga dipersiapkan oleh polisi soal plan untuk digitalisasi dan juga toko-toko online yang melanggar aturan HET ini? Ya, memang di Bareskrim ada Direktorat Siber, yang mana di Direktorat Siber itu memiliki patroli siber. Kita memang menemukan, kita mendapatkan penjualan lewat online obat-obat yang harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan, dan penjualannya di atas harga eceran, bahkan bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Untuk itu kita di online ini melakukan peringatan ya melalui DM untuk penyesuaian harga tersebut. Tentunya peringatan itu kita akan ikuti dengan ya sifatnya peringatan. Apabila tidak diindahkan, kita akan melakukan tindakan tegas tadi berupa proses atau penegakan hukum terhadap penjualan online tersebut. Dan itu telah kita lakukan, Mbak Bobi. Oke. Kami masih menunggu, Pak. Sebenarnya ini banyak juga concern pemirsa yang juga selalu bingung begitu kalau seandainya tidak di take down toko-toko online yang mengatur HET ini, tidak sesuai dengan HET ini,
ya akan terus saja begini Pak, masih dibunuh satu tumbuh seribu. Tadi seperti yang Pak Pre bilang begitu. Sanksinya apa Pak? Apakah mungkin nanti setelah ini bisa disampaikan dan juga ada operasi dari polisi cyber yang untuk menanggulangi kondisi dan kelangkaan obat di platform digital Pak? Oke, memang untuk itu ya, untuk men-take down kami nanti tentunya akan koordinasi dengan lembaga atau kementerian yang memiliki kewenangan ya, tentunya dalam hal ini Kementerian Kominfo gitu. Kita akan koordinasi untuk segera men-take down, karena kalau tidak seperti Mbak Popi katakan ini akan liar dan terus berlanjut, dan ini tentunya akan mempengaruhi terhadap penjualan-penjualan di tempat lain ya, di luar dunia maya tentunya, dan pastinya akan mempengaruhi kelangkaan obat itu sendiri, di mana peluang-peluang penimbunan obat ini bisa saja terjadi karena melihat gencarnya aparat penegak hukum terhadap penjualan melalui toko. Tentunya para pelaku usaha tersebut akan mencari modus penjualan yang lain seperti penjualan lewat online, dan itu memang sudah kami antisipasi dan kami juga sudah memprediksi hal seperti itu. Kita akan lakukan koordinasi kembali Mbak tentang kegiatan yang kami prediksi tadi Pak. Baik. Pak, kalau masyarakat ingin mengadu nih soal ini Pak, harus kemana Pak? Oke, kami membuka hotline saluran 110. Saluran 110 ini adalah pelayanan kepolisian yang bisa disampaikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dan kami akan siap untuk menindaklanjuti. Untuk laporan langsung, kami bisa menerima laporan di SPKT di Barreskrim Polri terhadap masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya penimbunan obat, juga alkes, dan penjualan obat dengan harga yang luar biasa di atas rata-rata. Baik. Saya ke Pak Pre. Pak Pre, dalam 2 hari ini saya mendengar banyak sekali teman-teman ataupun pemirsa atau orang-orang yang di dekat lingkungan saya mencari obat dengan merek dagang Avigan gitu yang sangat-sangat langka begitu ya untuk mengobati COVID, termasuk yang sedang heboh yaitu ada ivermectin juga. Nah, sampai sejauh ini terbukti di lapangan bahwa sangat sulit akibat kelangkaan obat ini untuk mendapatkan obat tersebut. Kalaupun ada, harganya luar biasa, lonjakannya lebih dari 3 kali lipat. Nah, apakah sudah dilakukan vokasi ke anggota dari Ikatan Apoteker Indonesia terkait harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan hari Sabtu lalu, Pak? Ya, 2 hal Mbak Popi. Satu, masalah supply tadi. Kalau kita katakan seperti Avigan atau merek generiknya ada Favipiravir, itu seperti tadi sebetulnya bukan menghilang karena pertumbuhan COVID yang 5 kali lebih cepat. Industri itu untuk meningkatkan produksinya 5 kali butuh bahan baku. Bahan bakunya import, sehingga butuh waktu untuk memenuhi itu. Sehingga sekarang mereka sudah import, difasilitasi oleh pemerintah untuk mempercepat, sehingga harapannya dalam waktu dekat produk-produk itu akan masuk lagi ke pasar sehingga mencukupi kebutuhan. Nah, khusus remdesivir itu yang menjadi isu, karena remdesivir hampir semua yang di Indonesia itu import dari India. Sedangkan India sebelum kasus kita yang melonjak tinggi itu sudah ban, tidak boleh ekspor ke negara lain. Nah, ini kita juga berharap sedang diselesaikan G2G. Saya lihat kemarin Bu Menlu juga sudah diskusi supaya sekarang India sudah turun, supaya remdesivir yang tertahan di sana bisa dikirim ke Indonesia. Dengan 2 hal itu, maka obat-obat itu suplainya akan kembali naik, sehingga harapannya bisa beratasi ketidakseimbangan suplai dan demand ini dalam waktu yang secepatnya.
Nah, kalau HET kita sudah sosialisasi, Pak. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, kita sudah kumpulkan semua pengurus daerah YAI untuk menepati HET, dan kalau ada apa-apa juga selalu koordinasi dengan PDIAI, kemudian dengan Badan POM setempat, Damkes, dan juga dengan kepolisian. Itu yang sudah kita keluarkan suratnya juga tentang HET. Kira-kira itu. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita bersama Pak Rama dan juga Pak Pre. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.